Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan kembali belajar aswaja dan ke-NU-an. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita beserta kedua orang tua kita dan semua keluarga-keluarga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan virus COVID-19 ini segera diangkat dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah minggu lalu kita belajar tentang sejarah aswaja, hari ini kita akan belajar tentang pokok-pokok ajaran aswaja itu sendiri. Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang fikih mengikuti 4 mazhab. Yang pertama adalah mazhab Imam Abu Hanifah, yang kedua mazhab Imam Malik, yang ketiga mazhab yang dibangun oleh Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah mazhab yang dibangun oleh Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan dalam bidang akidah atau tauhid, kalangan aswaja mengikuti ajaran yang dibangun oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dan dalam bidang tasawuf atau akhlak, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Untuk lebih meyakinkan kita akan kebenaran-kebenaran dari ajaran aswaja, maka kita akan coba untuk mempelajari tokoh-tokoh yang pendapat-pendapat atau ajaran-ajarannya menjadi rujukan atau menjadi dasar dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang fikih seperti kita sudah ketahui bahwa kita menganut 4 mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah. Yang kedua mazhab Maliki yang dibangun oleh Imam Malik, dan yang ketiga Syafi'i yang dibangun oleh Imam Syafi'i, dan mazhab Hambali yang dibangun oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nama lengkap dari Imam Abu Hanifah adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zuta al-Kufi. Imam Abu Hanifah membangun mazhabnya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, ijma, qiyas, dan ihtisan.
Imam Abu Hanifah ini lahir di kota Anbar, Kufa, pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Mazhab yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah ini banyak diikuti oleh penduduk Turki, Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, dan sebagian penduduk Afrika dan penduduk Timur Tengah. Sedangkan mazhab Maliki yang dibangun oleh Imam Malik, nama lengkap dari Imam Malik itu adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi al-Arabi. Imam Malik membangun mazhabnya di atas pondasi Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma, qiyas, masalih mursalah, dan pengamalan penduduk Madinah. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 179 atau 795 Masehi. Yang perlu menjadi catatan bagi kita adalah bahwa Imam Malik pernah belajar kepada Imam Abu Hanifah. Sedangkan mazhab Syafi'i yang dibangun oleh Imam Syafi'i, nama lengkap dari Imam Syafi'i itu adalah Abu Abdillah bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab al-Quraisy al-Muttalibi asy-Syafi'i al-Makki. Imam Syafi'i membangun mazhab Syafi'iyah di atas pondasi Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Imam Syafi'i dilahirkan di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Sedangkan mazhab Hambali dibangun oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Asy-Syaibani. Sedangkan di bidang akidah atau tauhid, yang dijadikan rujukan kalangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang pertama Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nama lengkap dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bishri bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah Amir bin Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari ini lahir di kota Qatan, Yaman pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi. Beliau wafat pada tahun 330 Hijriah atau 947 Masehi. Sedangkan Imam Abu Mansur al-Maturidi, beliau lahir di Maturid, kota kecil di daerah Samarkand yang berada di wilayah Transoksiana, Asia Tengah. Sekarang disebut dengan negara Uzbekistan.
tahun kelahiran dari Imam Abu Mansur al-Maturidi ini tidak diketahui secara pasti. Hanya beliau diperkirakan lahir pada pertengahan abad ketiga Hijriah. Sedangkan dalam bidang tasawuf atau akhlak yang menjadi pegangan, yang menjadi rujukan kalangan Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang pertama adalah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Nama lengkap dari Imam Junaid al-Baghdadi adalah Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad bin Junaid Al-Qazzaz Al-Qawariri An-Nahawandi Al-Baghdadi. Tahun kelahiran beliau tidak diketahui secara pasti, tapi beliau wafat pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi. Sedangkan tokoh yang kedua yang ajaran-ajarannya menjadi rujukan kalangan Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah pada bidang tasawuf atau akhlak adalah Imam Al-Ghazali. Nama lengkap dari Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Imam Al-Ghazali ini dilahirkan di kota Tus, daerah Khurasan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sebagai sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan pijakan atau dijadikan dasar di dalam menentukan hukum-hukum Islam. Sekian pembelajaran Aswaja pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kalian untuk bisa meraih cita-cita kalian semua. Dan kalian dijadikan Allah orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa membanggakan kedua orang tua dan keluarga-keluarga kalian semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mari kita bersama-sama membaca nadham seperti biasa, nadham yang berisi munajat kepada Allah agar wabah ini segera dihilangkan dan kita terselamatkan dari pandemi COVID-19. Ya Rabbana bil anbiya wa fi rijalin sulaha isrif anna harral waba wa qina syarral zulama li khamsatun utfi biha harral wabail khatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah
Amin ya Allah, 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 ya Allah Rabbal Alamin. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita akan segera dipertemukan oleh Allah sehingga bisa kembali belajar bersama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.